Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Amma ba'd. Jamaah daring rahimakumullah. Kita akan sedikit membahas tentang narkoba. Kebiasaan meminum minuman keras dengan berbagai variannya itu sudah dijumpai dari zaman baheula. Dalam dunia sepanjang sejarah, pada masyarakat Arab misalkan dikenal dengan khamr, yang merupakan minuman dari perasan anggur dan korma. Kebiasaan masyarakat Arab mengkonsumsi khamr berlanjut terus sampai Islam bahkan hingga abad milenium. Nah, dalam Al-Quran, teman-teman semua, tidak diketemukan nih terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba. Karena narkoba merupakan istilah yang baru muncul sekitar abad 20. Jadi istilah narkoba ini banyak terjadi peristiwa penggunaan, pemakaian barang-barang yang termasuk narkotik dan bahan adiktif atau obat-obat adiktif yang dilarang. Oleh karenanya, untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, maka narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi narkoba. Minuman keras, apapun namamu. Nah, itu kata Bang Haji ya. Dan narkotika, apapun jenismu. Jangan dilakukan. Meskipun nas, Al-Quran, dan hadis Rasulullah Muhammad SAW tidak menyebut narkoba secara eksplisit, tapi kullu muskirin haramun, yang memabukkan hukumnya haram. Nah, secara etimologi khamr itu berasal dari kata khamaro, yang artinya teman-teman semua penutup atau menutupi. Maksud penutup di sini, khamr dapat menutup akal, pikiran, logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Nah, sedangkan secara terminologi menurut Al-Isfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau bahkan memabukkan, baik yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak, hukumnya tetap haram. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Nah, inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam di samping beberapa alasan yang lain. Karena ada yang minta keringanan. Yang dilarang dalam Islam itu memabukkan. Kalau tidak memabukkan berarti tidak haram. Aduh, itu udah mabuk tuh. Nah, pikirannya udah tertutup. Dampak buruk yang ditimbulkan adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan khamr, sehingga tidak jarang peminum minuman khamr normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Nah, ada pendapat yang lain teman-teman semua, dinamakan khamr karena dapat menutupi atau menghalangi akal. Secara terminologi teman-teman semua, kalau menurut Muhammad Shaltut, khamr adalah, jadi khamr itu apa? Khamr menurut pengertian syara dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya. Kalau di Indonesia kan ada tuh kecubung, bahkan sekarang tuh ada tuh lem Aibon atau lem-lem yang lain dijadikan untuk memabukkan. Nah, itu hukumnya Shaltut dalam pandangannya seperti di atas menyamakan antara khamr dalam Al-Quran dengan istilah yang digunakan oleh orang Arab. Dengan begitu dapat disimpulkan teman-teman semua bahwa segala yang dapat mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari tanaman atau bahan-bahan lain, disebut khamr. Jadi bukan cuma minuman doang, tapi mungkin dari benda yang lain misalkan. Kalau itu memabukkan disebut khamr. Nah, kemudian kalau menurut Ibnu Taimiyah, teman-teman semua,
Khamr itu apa? Khamr adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam Al-Quran yang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang terbuat dari kurma itu maupun zat yang lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang memabukkan hanya terbuat dari anggur saja. Nah, jadi antara ulama-ulama kita Syaltut dan Ibnu Taimiyah memandang bahwa khamr sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal, baik yang terbuat dari anggur, korma maupun lainnya, baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya, yang apabila dikonsumsi makanan dan minuman ini ketahuan bisa menghilangkan bahkan menutupi akal. Pandangan serupa ini juga disampaikan oleh ulama kontemporer kita, Yusuf Qaradawi, bahwa sesuatu yang dapat menutup kesadaran berpikir seseorang disebut khamr. Bahkan Abu Hanifah bahwa khamr adalah sesuatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih, kemudian keluar gelembung busanya, kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya. Itu khamr. Sedang sesuatu yang memabukkan dan terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan khamr, tidak dinamakan nabits. Nah, kalau menurut Abu Hanifah dipanggil nabis bukan hamr. Masih menurut pendapat mereka larangan mengkonsumsi nabis dikarenakan faktor eksternal, yaitu keharaman yang disebabkan dapat memabukkan, bukan terletak pada bendanya, tapi nabisnya mabuk atau tidak. Nah, kalau ke dalam konteks realita kita seperti lem aibon, konteksnya ketika difungsikan untuk ngelem ya nggak masalah, tapi kalau untuk mabuk, nah itu nabis, bukan terletak pada bendanya tapi nabisnya itu sendiri. Dasar argumentasi yang menjadi landasan kelompok Abu Hanifah ini teman-teman semua, lughah, aspek kebahasaan, serta sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Adapun lughah aspek kebahasaan yang dijadikan dasar pijakan dalam menamakan selain khamr, itu namakan nabis, yaitu ungkapan Abu Aswad Ad-Dauli yang merupakan seorang ahli bahasa. Tinggalkan khamr yang kau minum karena berbahaya. Sesungguhnya aku melihat saudara merasa cukup dengan tempat yang ada. Jika ia tidak seperti saudaranya atau saudaranya tidak seperti dia, pada dasarnya dia adalah saudara yang diberi penyusuan oleh ibunya. Nah, itu dasar pijakan. Pada syair yang diucapkan oleh Abu Aswad tadi terlihat bahwa sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan khamr. Jenis minuman nabis merupakan saudara khamr. Nah, kalau nabis termasuk kategori disebut khamr, maka nabis itu tidak akan dinamakan dengan sebutan saudara khamr. Dilihat dari definisi di atas tadi teman-teman semua, wahai anakku, rekan-rekan remaja, salah satu sebab diharamkannya khamr karena dapat memabukkan, menutup kesadaran berpikir. Terus apa yang dimaksud dengan mabuk itu sendiri, Pak? Dan apa batasannya? Kapan seseorang dianggap mabuk? Pengertian ini sangat dibutuhkan mengingat bahwa ilat atau penyebab dari haramnya khamr karena faktor memabukkan. Seandainya, teman-teman semua, seandainya suatu makanan yang dianggap khamr ternyata justru telah dimakan malah tidak memabukkan, tentu kita tidak bisa menyebutnya sebagai makanan atau minuman memabukkan. Jadi dalam bahasa Arab, makanan atau minuman yang memabukkan diistilahkan dengan muskir. Populer tuh, kullu muskirin haramun. Kata muskir adalah isim fa'il dari kata sakaro. Maknanya kebalikan dari syahfu, yang maknanya sadar atau terjaga. Jadi sakr atau mabuk itu bermakna tidak sadar atau tidak dalam keadaan jaga. Kemudian teman-teman semua rahimakumullah, definisi atau batasan orang mabuk menurut para ulama berbeda-beda. Namun pada intinya tetap podo wae. Ngarane mabuk ya mabuk.
Abu Hanifah dan Al-Muwazzini dari kalangan mazhab Syafi'i membuat definisi mabuk. Nah, apa tuh mabuk? As-sakar, naswah, tuzilul aql. Mabuk adalah kondisi tidak sadar diri yang menghilangkan akal. Orang yang mabuk itu tidak bisa membedakan antara langit dengan bumi. Juga tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun menurut Ibnu Humam, definisi ini hanya terbatas untuk mabuk yang diwajibkan hukum hudud, yaitu cambuk 40 kali atau 80 kali. Nah, sedangkan definisi yang lain, mabuk yang tidak diwajibkan hukum hududnya menurut ulama Hanifiyah, teman-teman semua, ihtilatul kalami wal hadayan, rancunya perkataan dan meracau. Wah, gaji bu, gak jelas bu, apa yang mau diomongin sama dia. Nah, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa orang yang mabuk itu adalah as-sakronu huwallazi ihtalata kalamuhul mandum wal kasyafa syirruhul maktum. Orang mabuk, kalau menurut Imam Syafi'i, orang mabuk adalah orang yang seharusnya perkataan teratur menjadi rancu dan terbukalah rahasia yang disembunyikannya. Ngecaprak lamun jelma kulama gitu. Wih, ngomongnya apa? Orang jelas, orang weruh. Nah, itu namanya mabuk. Definisi ini sungguhnya bersumber dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, teman-teman. Idza sakira hada wa idza hadaf taro. Bila seseorang itu mabuk, maka dia meracau, gak jelas. Dan bila meracau, dia akan berhalusinasi. Maka teman-teman, berdasarkan penelitian tersebut, maka khamr menurut Hanafiyah, makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi oleh kita semua membuat pelakunya kehilangan akal sehingga tidak bisa memahami sesuatu, dan dia sendiri, teman-teman semua, tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara langit dan bumi, antara istrinya bukan, pembantu bukan, ibu atau istrinya, tidak bisa membedakan, itu dikatakan mabuk. Namun dalam yang lain secara umum dapat diartikan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berpikir. Dengan begitu, hadirin rahimakallah, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal. Dia nggak bisa berpikir normal. Dengan akal sehatnya, akalnya hilang berganti halusinasi atau hayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Nah, jadi teman-teman semua, ini definisi mabuk menurut para ulama. Bahkan Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamr terbuat dari salah satu 5 jenis, yaitu anggur, kurma, madu, jagung, dan gandum. Namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya itu semua, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak. Kalau kayak di Indonesia mah ayah ditambah di kecubung. Waduh, itu kecubung kan bisa mabuk kan itu. Nah, Umar bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa Khamr adalah setiap yang mengacaukan akal. Maka dengan demikian patokan yang dibuat oleh Umar jelas bahwa khamr adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi, baik dia berupa makanan atau minuman atau dihisap atau disuntik dalam bentuk apapun, itu hukumnya haram. Maka teman-teman remaja semua, secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata al-muhaddirat yang diambil dari kata haddara yuhaddiru tahdir, atau muhaddirat yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, dan mabuk. Itu etimologi narkotika. Jadi narkotika itu apa? Kalau tadi kita berbicara mabuk, narkotika itu apa? Kalau menurut Azad Hussein, secara terminologi, narkotika itu adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak pikiran dan akal. Bahkan
terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Nah, hal ini dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morfinis, heroin, kokain, dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan had atau sanksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum khamr. Jadi antara narkotika dan khamr hukumnya sama. Nah, jadi teman-teman semua, dari paparan tadi, meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan khamr. Sebab antara khamr dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilangnya akal orang yang mengkonsumsinya. Bahkan narkotika lebih berbahaya sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum khamar. Wallahu a'lam bimuradi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah next kita akan membahas konsep dasar narkoba. Terima kasih. Jauhi narkoba, say no to drug. Selamat berjuang pemuda Indonesia, pemuda Islam. Jayalah Islam di Nusantara, bebas dari narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.